Jadi yang kemarin si Randall bilang gitu, pas lu pertama kasih ke orang, kalau lu nggak ngomong ini whisky gitu, kayak tebak-tebak, ini apa sih? Ini whisky bukan? Kalau gue nebaknya malah koktail pertama. Kayak ini koktail apa ya? Gitu. Ini malah sebenarnya sekilas tuh udah kayak likir kali ya. Kayak ini kontru atau apa, tapi nggak sekencang itu. Cuma bau-baunya tapi tuh whisky-nya ada. masih whisky gitu. Jadi itu bener-bener gue kayak otak gue tuh kayak ini apa sih gitu. Atau bisa jadi kayak whisky udah campur kontru gitu, ada jeruknya gitu. Benar. Nah tapi kalau buat temen-temen nih, maksudnya yang belum pernah cobain Billard, Jangan dicobain dulu. Kalau si Billard kayak dicobain ya. Jadi maksud gue tuh, gue jadi lupa. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini balik lagi nih, ada gua lagi. Soalnya video sebelumnya nggak ada gua. Karena gue takut ntar si Randall nggak tahu gua ngomong apa, gue juga nggak tahu Randall ngomong apa. Jadi penonton juga jadi bingung. Jadi gue penerjemah gitu ceritanya. Nah, tapi kita bakal lanjutin apa yang kemarin lu bahas nih. Kemarin gue udah janji tuh pas gue ngomong sama Randall. Mungkin banyak teman-teman yang bingung juga lark itu apaan sih gitu. Karena kemarin kan Randall cuma ngomong mungkin basicnya banget ya. Terus sama background dia kayak gimana. Hari ini kita bakal kupas lebih banyak tuh, lebih ke historinya si lark ini dan apa sih sebenarnya kategori whisky-nya ini gitu, agak unik gitu. Karena menurut gue sebenarnya whisky ini mungkin agak beda lah ya sama Scotch whisky yang kita tahu sebelumnya gitu. Dan menurut gue unik, makanya kenapa hari ini gue bakal bahas tentang lark. Mungkin dari sejarahnya sampai kas yang dia pakai. Menurut gue itu something yang harus kita bahas lah. Karena si Randall juga kemarin udah ngomong kan bahwa si lark ini sangat unik sekali dan beda sekali dari yang lain gitu. Sampai orang kayak pas minum, ini whisky bukan sih gitu. Oke. Pertama kita bahas dulu nih sejarahnya. Kemarin udah bahas belum sih sejarahnya sama si Randall? Dikit ya. Dia cuma bahas bahwa ini distillery pertama yang legal di Tasmania. Jadi dia itu kan dari Tasmania, Australia ya. Di negara bagian Tasmania ini distillery itu ilegal, dilarang menyuling alkohol dari tahun 1839. Sampai akhirnya di tahun 90-an, tahun 90 ya. 90 awal akhirnya baru si Lark ini berdiri. Dan pendirinya namanya si Bill Lark. Bill Lark ya. Jadi gua apa lu deh ceritanya? Lu aja deh. Ya, soalnya lu yang udah dengar langsung dari si Randall lah kan. Gue dengar langsung dari Bill-nya. Oh iya, waktu itu kan ada lu juga. Iya, ada gua. Cuman lu gak ngerti. Dia udah ngomong lu gitu doang. Oh, good whiskey. Good. Thank you, goodbye. No smoking. Oke, jadi kebetulan kita dulu sempat beruntung banget diundang makan malam bareng sama Lark Whisky, terus ada foundernya juga si Bill Lark. Nah di sana tuh gue ngobrol-ngobrol sama dia kan, lu juga di sana. Biar lu ngerti nih, dia ngomong apa. Gue malah di hari itu gue duduk di sampingnya persis. Iya, tapi lu nggak tahu dia ngomong apaan. Nggak, lu jangan gitu, ntar penonton dikira gue bego. Oke, jadi si Bill ini waktu itu dia cerita bahwa sebenarnya si Lark ini dia emang aslinya dari Tasmania gitu. Terus suatu hari itu dia lagi mancing sama father-in-law apa ya? Mertua ya, bokap mertuanya dia. Itu buktiin gue bisa bahasa Inggris. Mertua. Jadi dia lagi sama mertuanya mancing di Tasmania, terus si mertua ini bawa single malt. Kita nggak tahu nih apa, dia juga nggak bilang apa. Ya, pasti kemungkinan pusat Scotch lah. Ini tahun 1989 by the way. Oke. Terus dia bilang, wah gila ini enak banget nih, dan pas banget gitu loh. Tempat kita ini di Tasmania, airnya itu bagus banget, nggak kalah, bahkan lebih bagus dari Scotland. Terus climate-nya juga, udaranya, cuaca, temperatur segala macam, dan nature-nya itu juga bagus banget gitu loh, kayak dari si pegunungannya segala macam. Kenapa kita nggak bisa bikin whisky? Karena itu di ban lah, pokoknya kita di sana. Sama pemerintah lah ya. Jadi sebenarnya ceritanya si pemerintah ini kenapa di ban 1839? Karena di tahun 1838 itu si mayor, si gubernurnya Tasmania punya istri. Istrinya itu sempat ngomong satu kata, dia bilang, gue lebih baik barley ini buat makan babi daripada cowok-cowok abis minum si barley ini setelah dijadiin alkohol, mereka tuh jadi babi. Dia ngomongnya gitu. Terus akhirnya si mayor ini, ya udah kita ban alkohol. Berarti berawal dari itu. Ya, jadi si mayornya ini takut istri berarti. Terus dia bilang udah kita ban. Dia takut jadi babi. Jadi selama 130 tahun itu
nggak ada satupun yang boleh distill whisky, alkohol lah, apapun di negara bagian Tasmania itu. Gitu. Tapi kan sebenarnya si mayor itu kan paling apa ya? Pendek ya, cuman pendek, mungkin nggak ada yang peduli juga. Mungkin semuanya tahu istri semua. Tahu semua, nggak ada yang berani. Udahlah, gitu, ya. cari aman. Nah, terus kita fast forward nih dari tahun 1839 itu sampai tahun 1989, which itu 100 tahun. 100 tahun pas ya, sama si mertuanya. Dia minum, terus bilang, ini enak banget nih. Gue pengen bikin distillery di Tasmania gitu. Terus akhirnya dia pelajari semua hukum-hukumnya yang di Australia itu, di negara bagian Tasmania. Terus dia ngebanding ke mahkamah gitulah ya. Sampai undang-undangnya di Tasmania itu diubah di tahun 1992 gara-gara dia. Karena dia bilang kenapa kita nggak boleh gini-gini. Akhirnya mereka ada rapat di PR atau apa gitu. Akhirnya ya udah deh lo menang boleh. Nah dan di tahun 1992 Lark Distillery itu dibangun. Itu distillery legal pertama di Tasmania. Berarti si Bill Lark itu bisa dibilang nggak takut istri ya? Mungkin gara-gara dia minum sama justru mertuanya. Sama mertuanya pas dia pulang ke rumah dia ngomong sama bininya malah sportif banget. Bilang, oh iya kenapa nggak lu bikin distillery aja? Biar lu jadi babi ya sekalian. Terus si Bill tonton. Kalau ditonton lu sebenarnya mau menghina brand gua atau apa sih? Jadi sampai mana sih? Ya, jadi di tahun 92 itu akhirnya si Lark Distillery itu dibuka gitu. Dan ini sangat signifikan bukan buat Tasmania doang tapi buat Australia juga. Karena si Bill ini berhasil merubah undang-undang dan istilahnya jadi pionir lah. Setelah itu banyak tuh yang buka, habis itu ada 16 distillery lagi. Berarti contohnya dia bisa dibilang dia yang memperjuangkan itu semua ya. Nah makanya kalau di Australia itu dia panggilannya The Godfather of Whiskey, si Bill Lark gitu. Di Australia atau di Tasmania nih? Di Australia. Di Australia. Iya. Padahal sebenarnya negara bagian itu selama itu negara bagian lain boleh nggak? Harusnya sih boleh, karena itu kan kayak Amerika ya, jadi tiap-tiap state gitu, itu undang-undangnya beda-beda. Gitu. Jadi dan mukanya tuh cocok banget sih jadi kayak Godfather gitu ya. Jenggot brewok gitu, putih semua gitu rambutnya. Tapi sebenarnya lebih cocok jadi Sinterklas sih. Iya sih. Aduh kok jadi ini mulu ya. Mungkin dari kalian banyak yang sebenarnya nggak pernah dengar nama Lark ya, meskipun salah satu distillery pertama di sana. Dan bisa dibilang gue juga kemarin sebelum gue diundang ke dinas segala macam, gue nggak tahu. Ya. Mungkin kalian lebih kenal sama yang namanya Sullivan's Cove. Lebih terkenal karena menang award dan segala. Betul. Itu didirikan setelah Lark gitu. Dan berkat si Bill ini gitu. Nah sebenarnya kalau gue lihat memang gue belum pernah sih ke Tasmania. Cuma kalau gue lihat dari foto-foto di Google, YouTube segala macam ya emang secara geografi itu bagus. Iya bagus banget. Terus kalau nggak salah waktu itu sempat mereka bilang juga lu nggak kode ke si Browara, belum pernah ke Tasmania. Ya siapa tahu kita. Ya terus waktu itu gue juga sempat ngobrol-ngobrol sih. Mereka bilang kalau tanahnya mereka juga ditanam sama bunga-bungaan segala macam. Jadi emang ya tanahnya juga bagus gitu dibanding. Ya kita bukan bilang Skotlandia tuh lebih jelek lah, karena mungkin kan di sono berbagai macam ada kayu, ada apa segala macam yang ketanam di tanah. Maksudnya buat pitnya gitu? Bukan buat pitnya sih, buat si tanam si barley-nya. Nah, itu yang dinamakan ini sih kalau di wine namanya terroir. Jadi kita percaya bahwa setiap tanah itu kandungan mineral dan zatnya itu pasti beda-beda tergantung daerah gitu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang beda dari flavor gitu. Dan itu benar gitu. Dan lucunya nih menurut gue, jadi si Lark ini bisa dibilang dia itu melegalkan si distillery. Jadi udah bukannya break the law sih, udah mengubah si undang-undang ini, mengubah jadi law. Legal lah ya. Dan mereka juga breaking rule juga. Salah satunya yang itu Chinotokas itu. Kemarin kan si Randall pernah mention nih yang gue bawa juga yang Chinotokas. Jadi si Kinoto ini kan dia bilang buah kan, sesuatu yang nggak boleh dilakukan di Scotch whisky. Jadi lu di kasnya itu nggak boleh lu kasih buah-buahan. Dilabur gitu. ini ya. Itu hal yang sah-sah aja karena bagus, menarik gitu. Tapi sebenarnya ya kalau gue dengar mereka boleh taruh si kasnya, taruh jeruk segala macem, meskipun nggak ditaruhin ya. Tapi sebenarnya kalau mereka kasih perasa gitu, berarti kan sebenarnya nggak ada rules yang melanggar. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada, ya. Tapi itu bahayanya.
Ini sama halnya mungkin sama kayak Japanese whiskey ya. Sekarang kan kita tahu banyak Japanese whiskey yang asalnya bukan dari Jepang. Jadi mereka beli whiskey bulk gitu yang banyak gitu, yang gentong-gentongan. Mereka bawa ke Jepang, mereka bottling, terus mereka sebut ini Japanese whiskey dan dijual harganya mungkin 3 sampai 5 kali lipat. Karena emang nggak ada Karena di peraturan yang mengatur di Jepang nggak ada Japanese undang-undang whiskey itu apa ya, gitu. harus dibuat di Jepang gitu. Ini mungkin sama di sini. Itu balik lagi ke kesadaran dan seberapa honest lah si distillery. Ya sebenarnya kalau mereka saking melencengnya pun ya sebenarnya nama si ibarat Japanese whiskey atau Tasmanian whiskey itu bakal jadi jelek juga. bener. Orang jadi kayak ngerasa, aduh gua nggak mau deh karena itu ya buat gua tuh udah bukan whiskey gitu kan. Betul. Tapi di sisi sini ya mungkin karena si Bill ini seorang yang memang whiskey lover ya, pencinta whiskey. Dia benar-benar dari kita ngobrol aja gue tahu gitu, ini orang benar-benar Hidupnya tulus gitu, benar-benar banget. whiskey banget gitu, dan dia respect banget sama Scotch whiskey. Jadi minimalnya itu semua rules yang bisa dipertahankan di Scotch whiskey kayak harus 3 tahun segala macam itu dipertahankan. Padahal dia nggak perlu melakukan itu. Betul. Ya sebenarnya sih kalau dari tas yang lain ya sebenarnya cuma Kinoto doang sih yang mereka ngelakuin itu. Sisanya kan sebenarnya masih sesuai kayak Scotch whiskey juga sih kalau gue lihat. Dan sebenarnya jangan lupa, mungkin ini bisa dibilang dilarang ya sekarang. Cuman mungkin di masa depan mungkin bisa jadi berubah aturannya. Contoh yang paling gampang tuh kayak tequila cask misalnya. Tequila dan mezcal cask. Sebelum tahun 2000 berapa gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Oke. Nah, jadi tequila dan mezcal itu nggak termasuk spirit yang boleh untuk aging whisky casknya. Dan di tahun berapa itu diubah. Padahal pas waktu itu mau konyek, wine apa semua boleh. Boleh. Cuma si tequila atau mezcal nggak boleh. Tequila masih belum boleh. Iya. Jadi itu cuman bukannya nggak boleh ya, bukannya spesifik di undang-undangnya itu ditulis bahwa cask ini nggak boleh. Tapi dari zaman dulu sampai sekarang di undang-undangnya Scotch whiskey itu mereka nulisnya yang diperbolehkan ini. Jadi mereka harus nambahin terus gitu. Okay. Nah, jadi mungkin zaman dulu tuh ya whisky itu kan mungkin peraturannya dibuat 200 tahun lalu gitu kan. Mungkin mereka nggak tahu tequila itu apa sih. Gitu, ya kan. Baru di tahun 2000 sekian ditambahkan Ditambahin tequila lagi. cask itu boleh untuk aging whisky. Oke. Dan sebenarnya sebelum itu ada beberapa distillery yang gede gitu. Contohnya misalnya kayak grup-grupnya si Ballantines atau grup-grupnya si ya Pernod Ricard Group lah. Mereka tuh udah pernah eksperimen sebenarnya. Jadi mereka aging si whisky-nya mereka itu di cask tequila. Cuma mereka nggak bisa sebut itu whisky. Jadi spirit gitu. Sampai undang-undang ini diubah. Dan sebenarnya kalau gue lihat nggak cuma di Lark doang sih mereka eksperimen kayak pakai buah gitu sih. Sebelumnya gue pernah coba whisky yang pakai seaweed. Ya. Tapi gue lupa mereka kalau nggak Kurak, ya. iya. Kurak ya. Kalau nggak salah mereka masukin seaweednya terus dicar ulang atau gimana gue lupa deh. Tahu sih ya. Itu Jadi itu ya bau seaweednya ya ada umaminya segala macam ya berasa banget sih. karena menurut gue gini sih, makanya tuh kemarin pas di video yang sama si Randall gue ngomong apakah ini future-nya whisky gitu. Makanya dia bilang kan ya kita nggak tahu gitu. Cuma bisa jadi ini masa depannya gitu lah. Karena menurut gue apapun itu selama kita nggak ngebohongin orang dan hasilnya itu menarik, something yang masyarakat bagus juga ya why not gitu kan. Berarti sebenarnya kalau bisa kayak gitu sih menarik banget. Ini kan baru Kinoto cask doang, Kinoto buah Kinoto lah. Berarti kan bisa buah-buah lainnya. Nanti kita Ada yang pakai rasa durian, nangka, jengkol gitu. Ya, itu menarik tuh. minum whisky langsung bau. Itu ntar kita ada single malt Indonesia Iya. jengkol khas. Ya, menarik sih. Ada pete gitu. Oke, nah kalau yang kemarin gue baca sih, Lark itu kan pakai barley dari Tasmania juga. Sebenarnya barley itu mempengaruhi si rasa whisky juga atau enggak sih? Ini debat yang sangat sangat banyak kubu-kubunya. Karena whisky itu kan produk hasil distilasi. Biasanya orang bilang kalau lu alkohol itu dapat setelah distilasi, Udah nggak ada harusnya rasa. nggak ada bedanya lu mau pakai barley apapun gitu kan. Cuman setelah gue coba beberapa distillery, contohnya kayak Bruichladdich atau misalnya Kilchoman, itu ketara sih. Kalau dia Beda pakai ya? local barley gitu, misalnya barley dari Islay gitu dibilang, dan dengan barley yang biasanya impor gitu, itu berasa beda. Sebenarnya itu paling bisa berasa tuh kayak waktu itu sih, kita dikasih new make-nya. Nah, kita bisa berasa bedanya barley A sama barley B tuh kalau kita cobain si new make sih Iya, menurut gua. pastinya. Kayak Karena itu waktu paling kenceng di sana. Ya, karena waktu itu kemarin yang
si Lark kita cobain. Terus yang waktu itu Kilkoman kita juga cobain kan. Sebenarnya kalau di compare side by side mungkin berasa bedanya kali ya. Kalau beda dari New Make sih menurut gue ngefek dari cara distilasi juga. Oke. Dari pot still, beda pot still segala macam itu kan ngefek. Cuman kalau lu bilang dia dari satu distillery yang sama, pot stillnya sama, metodenya sama, tapi beda barley-nya doang nih. Dan rasanya bisa beda. Itu di situ baru lu bisa ngebedain, oh barley-nya ini sama ini beda. Ya, tapi agak susah untuk kita inilah ya. Iya, lo harus nyoba banyak banget baru lo bisa nge-compare gitu. Oh, ini beda sama yang ini. Varian. Ya, jadi si varian barley-nya itu, karena Macallan tahun 70 itu pakai varian yang namanya Golden Promise. Itu katanya barley itu lebih gendut dan lebih manis, lebih malty flavornya. Emang sekarang udah nggak? Berubah, karena kan si barley ini seperti kayak beras. Jadi setiap tahun ke tahun tuh, lo pasti ganti variannya, karena itu mulai nggak resisten sama hama. Oh, oke. Gitu. Oke, nah kita udah ngomongin tentang si historinya, si proses pembuatannya segala macam. Nah, pasti teman-teman juga penasaran nih, karena mungkin bisa gue bilang yang pernah nyobain tuh masih dikit lah Lark ini. Menurut lu gimana rasanya? Atau dari gue dulu? Dari lu dulu. Ya kalau dari gue ya, misalnya dari yang gue pernah cobain Lark ya, baru 3 ini sih. Dari 3 yang gue pernah coba ini, kalau gue pribadi ya, gue kalau tiap orang kan punya preference masing-masing. Gue paling suka malah yang peated. Sama. Lu paling suka yang peated ya? Kenapa? Nah, yang peated itu menurut gue apa ya? Karakternya itu balance sih. Ya meskipun sebenarnya nggak menggambarkan peated banget ya. Maksudnya kayak di gambaran gue tuh ekspektasinya peat ya. Ya orang tahu lah kayak smoky banget. Terus bau peatnya nempel gitu kan. Ya sebenarnya ini menurut gue sih ya harusnya sih jangan tulisan Tasmanian peated ya. Misalnya mereka kasih nama apa ya? Soft peat gitu. Ya soft peat atau apalah gitu. Terus ya balance sih, bodinya juga dapet. Smoky-nya ada tapi dikit banget, mungkin ya smoky-nya ya kayak oban kali ya. Ya, kurang lebih sampai kayak gitu, sampai kadang gue sampai mikir ini ada hilang, ada pitnya nggak ya? Iya. Terus sweetness-nya, spiciness-nya semua pas lah menurut gue. Ya. Itu gue setuju sih, karena gue juga ngerasain hal yang sama. Pas kalau lu bilang pas tasting 3 ini, yang gue paling mungkin apa ya, bukan paling suka katanya, tapi lebih yang gue paling comfortable, paling familiar itu yang peated. Yang peated. Ya, karena itu mengingatkan gue kayak stylenya Scotch whiskey banget gitu. Yeah, kayak oke, ini familiar banget rasanya gitu, kayak nggak kaget gitu. Yeah. Terus yang kedua, gue ya ini bukan gue bilang yang ketiga paling gak enak juga. Temen gue juga banyak ada yang kalau suka. gue beda nih ntar kayak. Oh gitu. Kalau gue malah yang kedua yang klasikas. Klasikas menurut gue juga kurang lebih mirip-mirip Scotch whiskey lah. Tapi kayak tipe-tipe karakter kayak Highland yang spices, lebih punchy. Ya. Terus ya cuma mungkin menurut gue kayak bodinya kurang dapet sih. Gue berharap dia kalau creamy gitu kayak lebih enak gitu. Nah yang ketiga ya yang Kinotokas. Ya Kinotokas sih sebenarnya bukan nggak enak ya. Cuma ya itu mungkin karena ini stylenya something yang baru, yang wangi banget, manis, kental gitu kan. Nah, dulu style old school banget nih lo kayaknya jadi. Ya kalau sejauh ini gue sih sukanya yang begitu ya. Cuma gue nggak tahu kalau menurut lo gimana? Kalau gue kan orang yang suka explore ya. Jadi kayak misalnya gue tasting ya, bukan nyombong nih, tapi gue tiap kali kerjaan gue tuh nyobain tasting whisky banyak banget gitu. Dan biasanya tuh dari puluhan whisky itu, gue biasanya bukannya enak apa nggak enak, cuman kayak ya udah biasanya gue bakal lupa semuanya nih. Kecuali ada satu yang benar-benar nyeleneh banget, yang itu bikin gue ingat. Menurut gue itu udah bagus. Dan ini pasti nyeleneh. Nyeleneh banget. Jadi kayak kenapa tadi gue bilang dari 3 ini nih, yang peated tuh gue ngerasa comfortable. Ya udah kalau gue mau minum anytime tuh nggak bakal gorong ini. Pasti ini, oke. Tapi yang benar-benar create an impression ke gue yang ini, yang gitu tuh. Karena itu aneh banget. Dan gue ngerasa tuh kayak minum cocktail. Ya, apalagi waktu itu pas kita jadiin highball pakai es, pakai soda water. Waktu itu gue nggak jadi highball sih, gue jadi. Lu cuma on the rock doang. On the rocks, ya. Itu menurut gue tuh udah kayak cocktail, whiskey cocktail. Iya. Dan malah menurut gue ya, pas gue minum dengan either highball atau lu pakai on the rock, itu rasa citrusnya tuh makin keluar. Kayak berasa lu kayak ada pakai orange peel di samping, minum, kok begini banget gitu. Malah kalau lu neat, masih ya lebih, gitu. Ya lebih mendem, kayak ketutup sama sirup gitu loh, kayak. Tapi ya menurut gue ini menarik banget lah, Kinoto Citrus Cask. Ya menurut gue ini kenapa unik dan bikin gue inget terus yang si Kinoto, karena
dari banyak whisky yang coba, whisky kan karakternya ketebak gitu. Kalau ini sama sekali nggak ketebak. Jadi yang kemarin si Randall bilang gitu, pas lu pertama kasih ke orang, kalau lu nggak ngomong ini whisky gitu, kayak tebak-tebak. Ini apa sih? Ini whisky bukan? Kalau gue nebaknya malah koktail terutama. Kayak ini koktail apa ya? Gitu. Ini malah sebenarnya sekilas tuh udah kayak likir kali ya. Kayak ini kontru atau apa, tapi nggak sekencang itu. Cuma bau-baunya tapi tuh whisky-nya ada. masih whisky gitu. Jadi itu benar-benar gue kayak otak gue tuh kayak ini apa sih gitu. Atau bisa jadi kayak whisky udah campur kontru gitu. Ada kayak jeruknya koktail gitu. kan. Benar. Nah tapi kalau buat temen-temen nih, maksudnya yang belum pernah cobain Billard, Jangan dicobain Billard. Billard kayak dicobain ya. Jadi maksud gue tuh, gue jadi lupa. Ya, jadi buat temen-temen nih, maksudnya kalau dari yang kita ceritain kan rasa-rasanya udah ada gambaran lah. Menurut kalian tuh yang paling menarik tuh apa? Dan kalau misalnya punya kesempatan cobain, pengen cobain yang mana? Nah terus jangan lupa ntar di Whiskey Live. Nah ini kan kebetulan kita post ini di hari Jumat. Nah besok tanggal 1 dan 2 Februari itu ada Whiskey Live di Four Seasons Hotel. Lark juga kita bisa cobain di VIP Lounge. Jadi kalau misalnya mau cobain, boleh beli tiket VIP di ini linknya. Dan di luar itu masih banyak banget whisky lain. Ada 100 lebih whisky yang bisa kalian coba. Gitu. Ada juga tequila, ada juga martel. Dan mungkin gue bikin challenge kali. Yang bisa cobain semua booth. Jangan. Itu sih, kursi roda sih udah siap sih, tapi ya jangan. Jangan dicoba ya teman-teman. Jangan. Drink responsibly. Betul. Kita minum ya kita kita respect sama minumannya juga, respect sama badan kita juga, dan respect sama orang lain lah. Jangan sampai kita mabuk. Tadi nggak respect sama Billard. Enggak, jangan gitu. Ntar gue saking pengen ketemu dia di Tasmania gitu. Oke, paling itu aja, and see you on next video. See you di Whiskey Live. Oh iya, see you at Whiskey Live. Thank you.